Kita sering menghabiskan seluruh hidup hanya untuk mengejar apa yang sebenarnya nanti akan kita tinggalkan. Mengapa kita masih melakukan itu, saudaraku? Coba ambil napas sejenak, lepaskan semua beban di bahu kamu. Bayangkan malam ini, saat dunia di luar sana sedang terlelap, aku ingin kamu duduk di sini, tenang bersamaku. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan tiba-tiba merasakan sebuah kekosongan yang dingin? Bukan karena kamu lapar, atau karena tubuhmu lelah, tapi karena jauh di lubuk hati, kamu merasa ada sesuatu yang salah dengan perlombaan yang selama ini kamu ikuti. Bayangkan kamu sedang menggenggam segenggam pasir di pantai. Semakin kuat kamu menutup jemari, semakin deras pasir itu jatuh menyelinap keluar. Kita sering merasa, jika kita mengumpulkan lebih banyak harta, jabatan, atau pengakuan, maka kita akan merasa aman. Tapi, coba lihat lebih dekat ke telapak tanganmu sekarang. Apa yang sebenarnya tersisa? Saudaraku, bayangkan sebuah kotak kayu kecil, kosong, tanpa hiasan, tanpa kunci yang rumit. Suatu saat nanti, kotak itulah satu-satunya rumah yang akan kita tempati. Di sana, tidak ada kartu kredit, tidak ada tumpukan kontrak kerja, tidak ada pujian orang lain yang selama ini kita kejar mati-matian. Hanya ada satu pertanyaan yang akan bergema di dinding-dinding sunyi tempat itu. Apa yang kamu bawa pulang? Dunia ini seringkali berteriak bahwa kamu adalah apa yang kamu miliki. Tapi di ruang batinmu yang paling dalam, bukankah kamu tahu itu hanya kebohongan? Ada saatnya di mana kamu merasa sangat lelah, kan? Bukan karena pekerjaanmu, tapi karena kamu terlalu sibuk membangun rumah di atas tanah yang hanya akan kita singgahi sementara. Aku tidak sedang memintamu untuk membenci apa yang sudah kamu punya. Aku hanya ingin kita berhenti sejenak, menatap cermin dan bertanya dengan jujur pada jiwa kita sendiri. Jika malam ini adalah titik akhir dari perjalananmu, apakah yang kamu genggam sekarang masih terasa berharga? Mari kita bicara tentang apa yang benar-benar tersisa saat semua yang fana mulai luruh satu persatu. Bayangkan ini, saudaraku. Pernahkah kamu terbangun di jam 3 pagi? Saat dunia di luar sana masih terlelap, sementara di dalam kepalamu ada mesin yang terus berputar tanpa henti. Kamu menatap langit-langit kamar, dan yang kamu dengar bukanlah kedamaian, melainkan daftar panjang tentang apa yang harus kamu selesaikan esok hari. Tentang cicilan yang menagih janji, target yang masih jauh dari tangan. Atau mungkin rasa takut bahwa semua yang kamu bangun hari ini bisa hancur begitu saja dalam sekejap. Aku tahu rasanya. Kita semua pernah berada di sana. Coba rasakan beban itu. Rasanya seperti ada tas punggung yang sangat berat, terbuat dari batu-batu kecemasan yang harus kita pikul setiap kali kaki menyentuh lantai di pagi hari. Kamu ingin berlari, tapi tas itu terus menarikmu ke belakang. Kamu ingin merasa cukup, tapi ada suara di dalam hatimu yang terus berbisik. Belum cukup, kamu butuh lebih lagi agar kamu aman. Saudaraku, aku ingin kamu tahu satu hal. Perasaan itu bukan dosa. Keinginanmu untuk menimbun harta, impian akan rumah yang megah, atau hasrat untuk diakui dunia, itu manusiawi. Kita semua adalah petarung. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa jika kita bekerja keras dan mengumpulkan cukup banyak amunisi, kita akan selamat. Kita merasa sedang berikhtiar. Kita merasa sedang membangun benteng agar orang-orang yang kita cintai tidak kelaparan. Tapi, coba lihat lebih dekat. Apakah benteng yang kamu bangun itu benar-benar melindungimu, atau justru sedang memenjarakanmu? Terkadang, dalam usaha kita untuk hidup dengan aman, kita justru lupa cara untuk sekedar hidup. Kita begitu sibuk menanam benih di tanah yang akan segera kita tinggalkan, sampai kita lupa merawat jiwa yang akan kita bawa selamanya. Kita terjebak dalam obsesi untuk memiliki,
sampai kita lupa bagaimana caranya untuk melepaskan. Ada kalanya, kita menjadi begitu takut akan hari esok, sampai kita kehilangan nafas di hari ini. Kita merasa bahwa jika hari ini tidak produktif, atau jika hari ini tidak ada angka yang bertambah di saldo kita, maka kita telah gagal. Tapi tanyalah pada dirimu di tengah kesunyian malam ini. Jika semua yang kamu tumpuk itu tidak bisa menemanimu saat hari gelap tiba, apakah kamu masih akan menyebutnya sebagai keberhasilan? Apakah kamu sedang berusaha mengumpulkan bekal, atau kamu sebenarnya hanya sedang lari dari ketakutan bahwa dirimu tidak akan pernah cukup? Mari kita tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan beban di pundakmu barang sejenak. Aku tidak sedang memintamu untuk membuang semuanya. Aku hanya ingin kita jujur. Apakah kita sedang menabung harta, atau justru sedang menimbun kesedihan yang tak perlu? Sekarang, saudaraku, aku ingin kamu memejamkan mata sejenak. Tarik nafas, lepaskan perlahan. Dan bayangkan dirimu sedang berdiri di ambang pintu sebuah rumah yang sangat megah. Di dalamnya, ada tumpukan emas yang berkilau, sertifikat tanah yang tak terhitung jumlahnya, dan lemari-lemari penuh pakaian sutra yang mahal. Semuanya milikmu, semuanya hasil keringatmu. Tapi, coba rasakan, di ruangan itu suasananya sunyi sekali. Tidak ada tawa, tidak ada hangatnya pelukan keluarga. Hanya ada kamu dan benda-benda bisu yang dingin itu. Coba rasakan, saat nafasmu perlahan memendek. Saat detak jantungmu mulai melambat menjadi satu demi satu ketukan yang terakhir, apakah tumpukan emas itu bisa menarik nafasmu kembali? Apakah sertifikat-sertifikat itu bisa membelikanmu 1 detik saja waktu tambahan agar kamu bisa berbuat lebih baik? Jawabannya jujur dan terasa pahit di dada. Tidak bisa. Saudaraku, di ujung jalan itu nanti, kita semua akan menyadari satu kebenaran yang selama ini sering kita abaikan. Bahwa kita bukanlah pemilik mutlak atas apapun yang kita genggam. Kita hanyalah kurir. Ya, kita cuma kurir yang dititipi amanah oleh Sang Pencipta. Kita membawa titipannya ke dunia, mengelolanya, menjaganya. Namun pada akhirnya sang pemilik asli akan memanggil kembali apa yang memang sejak awal adalah miliknya. Pernahkah kamu berpikir, saudaraku, kenapa kita sering sekali merasa cemas? Kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan harta, kita takut masa depan tidak aman. Padahal ketakutan itu lahir dari ilusi bahwa kita adalah pemilik. Kita merasa keamanan kita bergantung pada angka di buku tabungan. Kita merasa harga diri kita terletak pada apa yang terparkir di garasi. Tapi, coba lihat lebih dekat ke dalam hatimu. Saat semuanya diambil, saat debu kembali menjadi debu, apa yang benar-benar tersisa? Bukan harta yang menjadi saksi, tapi jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Bukan tumpukan benda yang akan menemani kita di sunyinya liang lahat, melainkan ketulusan yang pernah kita bagikan saat kita masih punya kesempatan. Saudaraku, kita sering tertipu. Kita membangun tembok yang tinggi untuk mengamankan diri. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang membangun penjara bagi jiwa kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengumpulkan sampai lupa untuk berbagi. Kita terlalu sibuk menjadi pemilik, sampai lupa bahwa kita hanyalah tamu yang sedang lewat di dunia yang sementara ini. Mari kita buka mata kita. Jika hari ini adalah napas terakhirmu, apakah kamu akan menyesali banyaknya harta yang belum terkumpul? Atau justru kamu akan menyesal karena terlalu banyak waktu yang hilang untuk mengejar sesuatu yang tak bisa kamu bawa pulang? Tariklah napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu, itu pun titipan. Kita ini hanyalah pengembara yang sedang membawa titipan sang pemilik semesta. Dan tugas kita bukan untuk menumpuknya, tapi memastikan titipan itu menjadi manfaat bagi orang lain sebelum kita harus menyerahkannya kembali ke tangan sang pemiliknya. Saudaraku, pernahkah kamu duduk diam sejenak lalu bertanya-tanya, mengapa air di puncak gunung itu tetap terasa jernih dan begitu menyegarkan? Itu karena ia terus mengalir. Ia tidak menggenggam dirinya sendiri. Ia melepaskan apa yang ia punya ke hilir, memberi napas pada tanaman di tepiannya, dan membasuh dahaga setiap nyawa yang singgah. Air itu, ia tidak pernah takut habis,
Karena ia tahu, selama ia memberi, ia akan terus diperbaharui oleh langit. Begitu pula lah seharusnya hati kita yang kecil ini. Tapi kita, selama ini mungkin kita terjebak dalam pikiran bahwa bahagia itu adalah tentang mendapat harta lebih banyak, mendapat pengakuan, atau terus mengumpulkan benda-benda demi sebuah rasa aman. Tapi coba lihat lebih dekat. Coba rasakan tanganmu sendiri. Bukankah semakin erat kamu menggenggam sesuatu, tanganmu justru semakin lelah? Bukankah semakin penuh gudang yang kamu miliki, terkadang justru semakin sempit ruang di dalam hatimu untuk sekedar merasakan kedamaian yang tulus? Aku ingin mengajakmu melakukan sebuah perenungan kecil. Bayangkan, coba bayangkan sekarang, kamu sedang berdiri di depan sebuah gerbang cahaya yang sangat indah. Di balik gerbang itu ada ketenangan abadi yang selama ini kamu cari-cari. Namun, kedua tanganmu sedang memeluk beban yang sangat berat. Emas, ambisi, dan semua ego yang selama ini kamu kumpulkan dengan peluh. Kamu ingin masuk, namun beban itu menghalangimu. Gerbang itu hanya bisa dilalui oleh mereka yang tangannya kosong, namun hatinya penuh. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan terus memeluk beban itu dan tetap diam di luar? Ataukah kamu cukup berani untuk melepaskannya demi bisa melangkah masuk? Seni melepaskan itu bukan berarti kita harus membuang semua yang kita punya dan menjadi kekurangan. Bukan itu. Melepaskan adalah tentang memerdekakan jiwa kita dari rasa memiliki yang terlalu berlebihan. Kita harus memahami bahwa kita ini hanyalah sebuah saluran, bukan muara akhir. Jadi mari kita mulai belajar memberi. Jangan menunggu saat kita merasa berlebih, karena bagi nafsu, kita tidak akan pernah merasa cukup. Berilah, karena kita mengerti bahwa di dalam setiap titipan yang ada di tangan kita saat ini, ada hak orang lain yang memang Tuhan titipkan di sana. Coba rasakan keajaiban ini. Saat kamu mengulurkan tangan untuk membantu sesama, saat itulah sebenarnya kamu sedang melepaskan satu persatu rantai yang membelenggu jiwamu sendiri. Berikan senyummu pada mereka yang sedang layu. Bagikan sedikit rizkimu pada mereka yang bahkan sudah lupa rasanya kenyang. Berikan waktumu hanya untuk mendengar mereka yang sedang patah hati. Ketahuilah, harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri suatu saat pasti akan musnah dan ditinggalkan. Namun, apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas untuk menolong sesama, itulah yang sebenarnya sedang kamu tabung. Ia bertransformasi menjadi cahaya yang akan menerangi jalanmu di tempat yang tak lagi mengenal matahari. Ia menjadi investasi abadi di tanah yang takkan pernah rusak oleh waktu. Kita tidak sedang kehilangan saudaraku, sama sekali tidak. Kita justru sedang mengirimkan bekal itu lebih dulu ke rumah kita yang sebenarnya. Tarik nafasmu dalam-dalam, rasakan kelapangan itu. Saat kita berhenti menggenggam dunia terlalu erat, saat itulah dunia justru akan terasa begitu ringan di bawah kaki kita. Karena sekarang, kita tidak lagi membawa beban, melainkan membawa cinta. Coba pejamkan matamu sejenak, saudaraku. Bayangkan, kita sedang berdiri di sebuah pintu gerbang yang sangat megah, namun begitu sunyi. Di belakang kita, ada jalan panjang yang baru saja kita lalui, penuh dengan jejak kaki yang lelah, tumpukan keinginan yang tak pernah habis, dan kerikil-kerikil tajam yang kita sebut ambisi. Tapi, coba lihatlah ke depan. Di sana, pintu itu terbuka lebar. Ternyata, dunia yang selama ini kita kejar dengan nafas yang tersengal-sengal hanyalah sebuah penginapan kecil. Kita hanyalah tamu yang sedang melintas. Dan, seorang tamu yang bijak tidak akan pernah mencoba membangun rumah permanen di tempat yang akan ia tinggalkan esok pagi, kan? Pernahkah kamu menyadari satu hal ini? Semakin keras kita menggenggam dunia, justru semakin dingin tangan kita jadinya. Tapi saat kita perlahan melepaskan, saat kita membiarkan dunia ini sekadar lewat di tangan, bukan di dalam hati, justru disitulah kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia hanyalah kendaraan. Saudaraku, aku ingin kamu melihat ini dengan jernih. Saat kamu memberi, saat kamu berbagi, saat kamu mengulurkan tangan pada mereka yang jatuh, sebenarnya kamu tidak sedang kehilangan apa-apa. Kamu justru sedang mengirimkan bekal itu ke rumahmu yang abadi.
Setiap kebaikan yang kamu tanam di bumi ini perlahan sedang tumbuh menjadi taman-taman indah yang menunggumu di sana. Jadi, berhentilah berlari mengejar dunia, biarkan dunia yang mengikuti langkahmu. Ketika hatimu sudah terpaut pada Pencipta, dunia tidak akan lagi menjadi beban yang menyesakkan dada. Ia akan menjadi teman perjalanan yang ringan. Kamu tidak perlu lagi cemas akan apa yang tertinggal, karena kamu tahu apa yang kamu berikan dengan ketulusan, itulah satu-satunya harta yang akan menyambutmu di gerbang kepulangan nanti. Malam ini, biarkan hatimu bernapas lega, lepaskan genggamanmu pada apa yang fana. Tidurlah dengan hati yang ringan, karena esok kita tidak lagi berjalan untuk mengumpulkan debu, melainkan berjalan untuk menanam benih keabadian. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun, kita hanya sedang menitipkannya pada Tuhan untuk kita temukan kembali di rumah yang jauh lebih indah. Sampai jumpa di renungan berikutnya saudaraku, tetaplah terjaga dalam kedamaian.